Ciri-ciri pinjol yang akan bangkrut di tahun 2025 dan katanya akan ada 17 pinjol yang akan tutup lagi di tahun 2025 setelah aplikasi ringan kemarin sudah tutup, nanti akan ada tambahan lagi 17 pinjol yang akan tutup juga. Nah, di sini saya mau bahas akan kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya ciri-ciri pinjol yang akan bangkrut di tahun 2025. Dan katanya itu akan ada 17 pinjol lagi yang mau tutup. Setelah kemarin itu ada aplikasi ringan yang tutup, sekarang ada 17 pinjol lagi yang akan tutup. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman juga banyak banget, Bang. Apa sih Bang ciri-ciri pinjol yang mau bangkrut itu, dan apa aja aplikasi yang mau bangkrut itu? Katanya ada 17 pinjol yang akan bangkrut setelahnya dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Untuk masalah apa ya kasarnya tuh ciri-ciri pinjol yang mau bangkrut, sebenarnya sih gampang ya. Mungkin nyari datanya ini agak sedikit susah, yang valid yang benar-benar 100% betul gitu itu memang agak susah. Pertama, kalau ciri-ciri pinjol yang mau bangkrut itu adalah TKB-nya rendah, TWP-nya rendah. Udah bisa dipastikan kalau dua hal ininya rendah, bisa berpotensi pinjol tersebut akan tutup atau akan bangkrut ya teman-teman semuanya. Seperti aplikasi ringan itu TWP-nya rendah, TKB-nya rendah, itu pasti dikatakan tutup. Makanya kemarin itu dia aplikasi pinjol tersebut tutup. Nah, apa sih Bang TKB itu? Apa sih Bang TWP itu? TKB adalah kepanjangan dari tingkat TKB tingkat keberhasilan bayar. TWP tingkat one prestasi. Artinya kalau TKB ini dilihat dari seberapa bagus pembayaran nasabah tersebut. Kalau pembayaran nasabahnya itu banyak, yang lancar gitu kan, maka berpotensi pinjol tersebut ya TKB-nya tinggi. Kalau TKB-nya tinggi, pinjol tersebut susah akan bangkrutnya. Tapi kalau misalkan TWP-nya juga tinggi ataupun turun, ya berarti pinjol tersebut akan cepat tutupnya juga. TWP itu dinilai dari pinjol tersebut bagaimana mengatur keuangannya, suku bunganya, tingkat pembayaran nasabahnya, dan yang lain sebagainya. Setiap kuartal akan dinilai oleh OJK. Dua hal ini kalau jelek semuanya, pinjol tersebut udah dipastikan bakal tutup. Itu ciri-cirinya. Tetapi untuk mencari data TKB yang valid, TWP yang valid, itu agak susah teman-teman semuanya. Jujur saya sendiri sudah mencari juga, tapi belum ada yang pas. Jadi misalkan dari referensi situs ini sekian, tapi dari situs ini sekian, berbeda. Jadi belum ada yang cocok gitu ya. Jadi saya sendiri belum bisa menyampaikan mana sih TWP yang paling rendah, mana sih TKB yang paling rendah aplikasi pinjol ini. Saya sendiri belum bisa menyampaikan, karena takutnya yang saya sampaikan itu hoax ataupun bohong gitu ya. Karena jujur saya baca dari CNBC sama dari Liputan 6, itu ternyata hasilnya beda gitu loh. Jadi saya sendiri nggak berani menyampaikan hal itu, oke? Nah, itu ciri-ciri pinjolnya. Terus kemudian masalah pinjol yang akan tutup tahun 2025, yang katanya itu akan ada 17 pinjol lagi yang mau tutup. Di sini juga saya belum tahu pasti apakah benar nanti akan ada pinjol lagi yang tutup atau tidak, saya belum tahu. Tetapi kemungkinan besar sih bakalan ada lagi pinjol yang mau tutup. Kenapa kok seperti itu? Karena saya lihat banyak sekali nasabah sekarang tuh yang galbay. Banyak sekali nasabah yang mau tutup. Terus kemudian berdengar-dengar ya, Akseleran juga itu katanya mau tutup. Itu kan salah satu P2P lending yang lagi marak juga tahun 2022-an ya, Akseleran itu. Tapi sekarang katanya itu lagi di ambang batas atau di ujung tanduk lah teman-teman semuanya. Itu bisa jadi teman-teman ya. Oleh sebab itu, saya hanya menyampaikan apa ya, kasarnya itu apa ya, peringatan lah, belum berani memastikan bahwa ini aplikasi akan tutup, tapi bisa berpotensi besar akan tutup seperti itu. Nah, kalau masalah jumlahnya, jujur saya sendiri nggak bisa memastikan ada 2 atau 3, ada 5 atau ada 17, bahkan saya sendiri belum bisa memastikan, karena jujur saya sendiri udah nyari nih ya, ini tablet saya ada di samping ya teman-teman semuanya, itu saya udah cari, baca-baca juga di berita-berita yang kredibilitas ya, seperti CNN, CNBC, Liputan 6, Kompas, Detik, dan yang lain sebagainya, belum menemukan datanya seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu atas pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau kalian mau tanya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Saya bantu dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.